timnas Indonesia tersingkir, Iwan Bule pasang badan. Kegagalan timnas Indonesia usai disingkirkan Vietnam turut membuat Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, Iwan Bule tetap memuji para pemain yang telah bekerja keras meladeni Vietnam meski harus menelan kekalahan. Dia menambahkan bahwa Farudin Arianto dan kawan-kawan telah berjuang sekuat tenaga. Menurutnya, tim asuhan Sintayong selama main telah tampil luar biasa ngotot. Namun Iwan Bule mengakui akhirnya tim Merah Putih harus mengakui keunggulan tim yang saat ini berada di ranking 94 FIFA. Iwan Bule menyinggung ranking timnas Vietnam yang saat ini memang jauh dari timnas Indonesia. Secara tidak langsung Iwan Bule mengakui bahwa Vietnam memang berada di level atas dibandingkan Indonesia. Sebab dari ranking, timnas Indonesia per 22 Desember 2022 menempati posisi ke-151 FIFA. Sepanjang laga, saya melihat bahwa anak-anak timnas Indonesia sudah mengeluarkan segenap daya upaya dan telah berjuang sekuat tenaga. Keinginan untuk menang terlihat, meski pada akhirnya harus kita akui keunggulan Vietnam yang kini menempati ranking 94 di FIFA. Tulis Iwan Bule dalam unggahan Instagram pribadinya. Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya itu paham betul bahwa masyarakat pastinya kecewa dengan hasil ini. Namun dia mengingatkan bahwa kekalahan timnas Indonesia ini bisa menjadi pelajaran berharga. Hal ini karena skuad Garuda masih senantiasa berproses, sehingga kekalahan ini bakal membuat tim lebih baik untuk kedepannya. Tagar STY out menggema, kontrak Sintayong dipertanyakan. Kegagalan timnas Indonesia merangkuh gelar juara Piala AFF 2022 membuat tagar STY out bergema di media sosial. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda harus mengubur mimpi menjadi juara usai ditekuk Vietnam di babak semifinal dengan agregat 2-0. Untuk itu, tagar tersebut menandai seruan agar Sintayong cabut usai menelan hasil mengecewakan di Piala AFF edisi kedua bagi pelatih Korea Selatan itu sejak menangani timnas Indonesia. Namun seruan tersebut bukan diartikan sebagai kekecewaan netizen terhadap taktik yang diusung Sintayong selama mengawal timnas Indonesia lawan Vietnam. Sintayong dinilai netizen sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya, taktik Sintayong tersebut kurang berhasil dimaksimalkan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Di lain sisi, kontrak Sintayong memang masih akan berlaku hingga 30 Desember 2023. Artinya kegagalan di Piala AFF 2022 tidak akan berdampak pada jabatan yang diemban sang pelatih. PSSI sendiri sempat menegaskan akan memperpanjang kontrak Sintayong dan masih menunggu hingga gelaran Piala Dunia U20 2023. Perihal kontrak, saya sudah analisa dan identifikasi. Saya berdiskusi di internal PSSI bahwa kemajuan timnas Indonesia pesat semua. Tetapi 2023 habis, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada September 2022 lalu. Sementara itu, bagi Sintayong, usai disingkirkan Vietnam, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Meski begitu, dia tetap optimis dengan masa depan sepak bola di Indonesia. Penyebab kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam. Pertama, gol cepat Nguyen Tien Linh.
Nguyen Thian Linh menjadi mimpi buruk timnas Indonesia dalam laga kali ini. Sang striker mencetak kedua gol yang meloloskan Vietnam ke final. Namun lebih daripada itu, gol cepatnya pada menit ketiga sangat berpengaruh kepada permainan karena membolehkan Vietnam bermain bertahan. Jika saja gol cepat tersebut tidak terjadi, maka permainan The Golden Star Warriors bisa lebih terbuka dan Indonesia akan memiliki peluang lebih banyak. Kedua, Vietnam bermain efektif. Timnas Vietnam bermain dengan sangat efektif dalam pertandingan ini. Efektivitas yang diperagakan oleh Vietnam semacam inilah yang seharusnya ditiru oleh para pemain timnas Indonesia sejak awal turnamen. Sejak awal turnamen, para pemain timnas Indonesia lebih sering membuang peluang emas ketimbang mencetak gol. Ketiga, permainan buruk skuad Garuda akibat provokasi. Timnas Indonesia memang bermain buruk dalam laga kali ini. Di sepanjang laga, Marcelino Ferdinand dan kolega sama sekali tidak bisa mencatatkan tembakan yang mengarah ke gawang. Di sepanjang permainan, peluang yang diciptakan pun minim. Provokasi yang dilakukan oleh skuad asuhan Park Hang-seo berhasil membuat punggawa Garuda tak bermain maksimal. Bahkan kualitas passing hingga transisi permainan tak berjalan lantaran bermain dengan emosi.